Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu kalian? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada kesempatan siang hari ini di siang yang sebenarnya jam-jam bentrok gitu ya. Bentrok dengan ngantuk. Enaknya kita habis makan selonjoran kita gitu ya. Tapi mohon maaf saya ganggu waktu istirahat Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan ini. Saya apresiasi tinggi betul untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini, karena saya yakin ketika kita berbagi kebaikan, insya Allah nanti kita juga akan kebagian kebaikan yang lainnya gitu ya. Wajah zauhun sayyi'atun muslihat gitu ya Ustaz ya. Jadi saya sedikit apa yang saya bisa gitu ya, saya coba sampaikan dari sekian banyak materi sebenarnya. Boleh saya cerita sedikit bahwa kegiatan guru penggerak untuk angkatan 7 itu dimulai kemarin tanggal 10 Mei. Saya kebetulan sebenarnya lulus angkatan 7, tapi karena kota Bekasi cuma sedikit, jadi dibagi dua. Angkatan 7 asli kemarin sudah selesai, itu kurang lebih 76. Sekarang 75 orang untuk angkatan 8 untuk kota Bekasi. Kita digabung dengan satu provinsi, ada yang dari Depok kebetulan teman saya, ada yang dari Cibinong, ada yang dari Pasilnya aja kebetulan saya dapat dari Cirebon gitu ya. Mohon izin pada kesempatan siang hari ini, saya yakin apa yang terpampang ini sebenarnya kita sudah jalani di kelas. Saya yakin betul karena Bapak Ibu atau mungkin yang sudah lebih senior dari saya pasti sudah menjalankan praktek baik di kelas. Saya hanya coba ingin menebalkan sedikit dari materi ini, modul 1.4, berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif, terutama untuk kita ada di kelas. Selama ini lanjut yang kedua, bahwa ini secara teori ya, secara teori saya sampaikan ada konsep inti tentang budaya positif. Ada pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, terakhir segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya ini perubahan paradigma belajar? Boleh lanjut? Paradigma baru tentang pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdasarkan prinsip berdiferensi. Paradigma baru sebenarnya kan yang lama juga sudah bagus gitu ya, sudah berjalan. Cuma memang masih perlu penguatan ternyata pada tingkat tataran praktek gitu ya. Masih belum sampai. Teori-teorinya kita sudah sampaikan ke anak gitu ya. Nah, misalnya kamu kalau di rumah jangan berkata-kata yang kotor misalnya. Atau misalnya kalau mau berangkat izin dulu pamit sama orang tua. Itu sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Tapi kemudian pada prakteknya
kadang-kadang yang terlaksana itu hanya sedikit gitu. Buktinya masih banyak anak-anak kita yang kadang-kadang di luar kontrol kita, di luar sekolah itu ada yang ngomong kotor gitu, pakai bahasa hewan gitu. Nah ini coba kemudian diterapkan paradigma baru yang bersandar pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana nanti pelaksanaannya supaya itu membekas gitu. Jadi dari mulai pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah, kemudian di kelas itu nanti dikuatkan di situ dengan apa yang namanya ada keyakinan kelas nantinya. Cuma urutan pertamanya ya ini paradigma. Kemudian nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada sebuah ilustrasi gambar, ilusi guru mengontrol murid bahwa semua penguatan positif akan bermanfaat, kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, bahwa kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang selama ini berjalan mungkin baru tataran ini gitu ya. Kita menjadi seolah-olah orang yang paling bisa mengatur, mengontrol anak di kelas. Kemudian kita membuat kata-kata atau kritik kepada anak itu harus sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga kita punya anggapan karena kita orang dewasa, kita punya hak untuk memaksa. Padahal kalau pada paradigma baru nanti sesuai dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, ini bisa terbantahkan nanti hal-hal ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya Bapak, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Maksudnya adalah kita selama ini menyamaratakan apa yang menjadi kehendak kita terhadap anak didik kita. Pokoknya semua sama, ikutin aja. Padahal dalam diri anak murid kita itu punya keunikan masing-masing beda gitu. Kita nggak bisa paksakan satu ini harus diikuti gitu. Itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol yang sebenarnya adalah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Artinya kita tidak harus pakai kacamata kuda gitu, harus sama gitu. Kita melihat satu barang antara kita dengan orang lain itu bisa jadi penilaian berbeda. Makanya pernah itu ada di tayangan gitu ya, orang yang kemudian menilai misalnya rumput stadion JIS itu tidak sesuai standar gitu ya. Menurut mereka mungkin iya gitu. Emang orang yang ada di bahasa itu, tapi pada yang lain kan ada teori lain yang membantah itu. Jadi tidak harus sama bahwa itu seperti itu gitu. Kemarin kan ramai itu ya, ada penggiringan opini publik bahwa itu harus direhab semua karena tidak sesuai atau tidak sama. Tapi kan ketika pandangan yang lain yang lebih ahli ternyata itu tidak. Ya itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, itu intinya. Jadi kalau misalnya selama ini kita sudah menjudge atau menghukumi anak-anak kita ketika berbuat atau berperilaku buruk, itu sebagai suatu kesalahan. Misalnya saja
Seperti yang pernah saya praktekkan itu dengan anak yang kelas 5, kelas 6 sekarang mungkin ada yang namanya restitusi segitiga restitusi. Dia berbuat sesuatu yang di luar kendali dia. Misalnya orang lagi belajar kemudian diganggu sama temannya. Nah, secara spontan teman yang lagi belajar ini kemudian langsung melawan atau mengungkapkan dengan kata-kata yang kotor. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir, jadi ada keyakinan, ada paradigma model berpikir menang kalah gitu ya. Nah, ada berpikir menang-menang. Maksudnya adalah di dalam kasus yang tadi saya coba lontarkan itu bukan hal antara benar salah atau menang kalah gitu, tapi sama-sama mungkin dengan alasan yang kuat dia bisa menjadi benar atau bisa menjadi salah dua-duanya. Ini praktek-praktek di kelas kita sering alami mungkin ya, sifat-sifat yang tadi bahwa kita sebagai pengontrol ya, guru pengontrol anak-anak misalnya tidak berseragam lengkap, belum apa-apa kita sudah omelin gitu ya. Tapi kalau pada teori kontrol yang baru nanti praktek restitusi, kita tanya dulu, nah kenapa kamu ingat nggak hari ini jadwal pakaian seragam apa? Pramuka misalnya. Nah, terus pakaian kamu sudah lengkap belum? Nah, jadi ada kata-kata dulu, tidak langsung kamu tuh nggak pakai topi, nggak pakai gesper baju. Jadi tidak langsung menjas, tapi kita ajak ngobrol dulu, kita cari tahu. Nah mungkin kemudian anak kan ada rasa ini gitu ya, rasa dihargai gitu. Oh iya Pak, maaf saya nggak pakai topi karena topinya kebetulan kemarin hilang misalnya. Atau misalnya saya nggak pakai olahraga Pak, maaf kemarin misalnya lagi di laundry belum selesai. Jadi ada alasan yang menguatkan bahwa dia berbuat itu gitu. Kita juga kalau ada penjelasan pasti kan menerima gitu ya. Oh ya udah kalau gitu supaya tidak terjadi lagi besok-besok kamu perhatikan jadwalnya. Kapan harus laundry, ya? Jadwal olahraga hari ini, berarti kamu laundrynya jauh hari sebelum jadwal. Jadi ada interaksi di sana. Dengan seperti itu mungkin anak akan lebih bisa menerima. Gitu ya. Ada istilahnya apa ya? Bukan tawar menawar sih, tapi ada obrolan dulu gitu. Iya Bapak, kita tolong lanjutkan. Yang selanjutnya ya, slide selanjutnya. Disiplin positif. Baik, disiplin ini kata yang sering kita dengar ini. Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang mewakili. Disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi dengan sendirinya gitu. Disiplin itu bisa lahir dengan sendirinya. Bagaimana ini bisa berjalan? Proses yang kita sudah lakukan mungkin dengan pembiasaan gitu. Saling bertegur sapa, saling salam, saling senyum. Nah, itu nanti lama-lama akan jadi budaya. Pertama mungkin memang harus dituntun dulu gitu. Ini kan sebuah disiplin yang positif gitu. Saya lihat
di SD Bintara Jaya 7 ini sudah bagus gitu ya, anak-anaknya gitu. Nah, ini adalah hasil yang lama, diperoleh dari hasil yang lama, itu berproses kan, ke ujuk-ujuk gitu. Ada kebiasaan dari sifat-sifat guru-gurunya, kemudian ada pendekatan hati kepada anak gitu. Saya lihat itu anak akan lebih mengenal mungkin ketika dia salam, kita pegang, kita omongin, walaupun sedikit nanya kabar apa, itu anak-anak lebih teringat, lebih iya, tentang wajib. Itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang memang umum yang berlaku gitu ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang universal itu? Bahwa misalnya satu, anak sekolah itu sudah identik harusnya dengan sikap yang punya sopan santun gitu ya. Di lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan masyarakat, itu menjadi tolak ukur gitu. Anak-anak kita kalau misalnya bisa membawa diri di lingkungan masyarakat, itu masya Allah ya. Anak siapa sih ini gitu. Sekolahnya di mana sih ini gitu ya. Ke bawah juga tuh, gurunya ini siapa ya, ke bawah, padahal gurunya lagi makan gitu, tapi disebut baiknya gitu ya. Jadi imbasnya itu promosi yang sangat mahal gitu ya, untuk kita lakukan. Hal-hal yang kecil yang kita bisa terapkan itu insya Allah punya nilai yang sangat besar. Ya, lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama ya, ini lepas dari kaitannya antara suku, bangsa, agama maupun apa saja yang melatar belakanginya. Karena tanggapan saya setelah mendapatkan materi dari Pak Khairuddin, materi ini sangat memberikan pelajaran baru untuk kita semua, khususnya saat kita menghadapi karakter anak yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita tidak hanya sebagai penghukum saja, ternyata kita juga bisa menempatkan sebagai teman agar anak tersebut bisa terbuka. Jadi kita tidak harus mengejudge anak tersebut. Oke, terima kasih Pak Kasau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapat pencerahan mengenai budaya positif untuk anak-anak, memang selama ini kita selalu bersifat menghukum. Ternyata ada berbagai macam cara supaya anak bisa menerima bahwa itu bukan hukuman tetapi suatu peringatan untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Apabila anak melakukan kesalahan, dia harus menyadari bahwa bukan diulang lagi kesalahannya, tapi menyadari untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan kita pun untuk memberikan solusinya dengan cara yang terbaik sehingga diterima oleh anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.